Musim hujan yang mulai mengguyur akhir-akhir ini berdampak pada kondisi infrastruktur. Jalan berlubang mudah ditemui tidak hanya di sejumlah kawasan protokol, bahkan jalan lintas penghubung kabupaten kota. Masyarakat merasa cemas saat hujan datang, sebab genangan air menutupi lubang hujan. Jika tidak waspada akan celaka. Jika tidak dilakukan perbaikan, titik lubang di jalan tersebut bisa membahayakan pengendara. Jembatan penghubung antar Kabupaten Oku dan Ogan Ilir di Kecamatan Lubuk Batang, Oku, putus. Penyebabnya karena tiang jembatan bergeser. Setelah berapa hari, Kabupaten Oku diguyur hujan. Jembatan air hitam yang terletak di Desa Lubuk Batang, Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Oku ini putus. Putusnya jembatan tersebut terjadi antara badan jembatan dengan jalan utama. Akibatnya, kendaraan roda 4 tidak bisa lagi melintas dan warga di 3 kecamatan terisolir. Warga setempat kemudian memasang papan agar kendaraan roda 2 masih bisa melintas secara bergantian. Peristiwa yang terjadi pada akhir Oktober itu, menurut warga, 2 hari sebelumnya pangkal jembatan sudah mulai amblas setelah hujan turun pada Sabtu dini hari. Akhirnya tiang jembatan kembali bergeser hingga 1 meter. Sudah retak, sudah 2 minggu yang lewat semenjak ada galian dari jaringan gas ini. Karena galian mereka ini sampai ke bawah dasar sungai. Buat terowongan untuk masukkan drum buat pipa gas ini. Contoh drumnya ini. Kalau amblasnya? Kalau amblasnya jam 11 malam. Dengan adanya amblas ini apa dampaknya? Banyak Pak, yang utama lalu lintas. Karena ini kan jalan provinsi menghubungkan 2 kabupaten. Jalan ini kan tembus ke Palembang ini. Jalan provinsi yang menghubungkan antar Kabupaten Oku dengan Ogan Ilir ini kondisinya memang sudah tua dan menjadi salah satu jembatan vital di Kabupaten Oku. Agar tidak mengganggu aktivitas warga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang memasang jembatan darurat atau jembatan beli hingga menunggu perbaikan jembatan utama selesai. Yang kedua, kemampuan jembatan ini sendiri dulu ini kan dari zaman Belanda. Nah, dari dukung jembatan itu memperparah, Pak. Memperparah ya kalian. Memperparah, mempercepat kejadian. Artinya, kalau kita lihat kan memang sudah retak. Sudah retak kan. Jadi mungkin aliran air itu gimana jembatan ini bisa dilewati. Jadi nanti hasil bahasan kami salah satu yang kami lihat ini mungkin gitu. Selain itu, karena adanya galian pipa jaringan gas juga disebut sebagai salah satu penyebab bergesernya tiang jembatan. Warga yang hendak ke Kecamatan Peninjauan terpaksa memutar melewati Kecamatan Sinar Peninjauan dengan jarak tempuh lebih dari 4 jam. Sementara itu, jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Oki banyak berlubang yang diameternya mencapai 20 hingga 30 cm. Warga Kabupaten Oki meminta pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut. Karena pengguna jalan lintas penghubung kecamatan di Kabupaten Oki ini berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jalan yang sudah 3 tahun lamanya berlubang dan rusak dengan kedalaman 20 hingga 30 cm ini. Walaupun kondisi jalan ini rusak berlubang, jalan ini merupakan jalan lintas yang cepat dibandingkan harus memutar. Jika kendaraan yang tidak paham dengan kondisi lubang di jalan akan mengalami kecelakaan. Para pengguna jalan mengatakan sering melewati jalan tersebut dan mereka bahkan menikmati jalan berlubang dan bergelombang saat dilintasi. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki dengan penutupan lubang maupun diaspal kembali. Susah ya. Tahu lama nih. Bang, ada harapan dibenerin lah. Belum, tapi baru sekali lihat ada mobil itu terbalik. Melihat kondisi jalan negara lintas Betung Lubuk Linggau yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, warga Desa Lumpatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi tersebut dilakukan agar pengendara jalan terutama kendaraan roda 2 berhati-hati melintasi jalan di desa tersebut dikarenakan adanya kerusakan jalan yang cukup parah sehingga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Menurut warga sekitar, jika pohon pisang ini sengaja ditanam karena hampir setiap malam terjadi kecelakaan di lokasi jalan rusak tersebut. Jika tidak diberi tanda, banyak kendaraan yang terjebak oleh lubang di jalan tersebut.
Kak, ini dipasang warga atau mana Pak? Warga masang. Kenapa Kak? Kecelakaan juga. Kalau itu hampir tiap malam kecelakaan. Siapa Kak yang kecelakaan, warga sini atau pengendara? Pengendara yang lain. Pengendara roda 4, roda 2. Roda 2. Banyak jatuh Kak ya? Iya. Hampir tiap malam. Ya. Jadi warga sini inisiatif Ya dipasang itu supaya tidak dipakai. Para pengguna jalan mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi jalan yang berlubang tersebut. Meskipun sering diperbaiki, namun tak lama jalan tersebut hancur kembali. Sehingga mereka berharap pemerintah terkait dapat serius memperbaiki jalan tersebut agar tidak menimbulkan korban jiwa. Pak Endang, ini Pak sering lewat sini Pak? Kadang-kadang. Iya Pak, ini kondisi jalannya gimana sih Pak? Sama itulah ya, kadang-kadang dibenari 2 hari, rusaknya sebulan. Oh. Benari lagi, rusak lagi. Oh, enggak pernah bagus Pak ya? Memang kualitasnya ya memang. Oh, Pak. Jalan lintas tengah Betung Lubuk Linggau yang berada di Desa Lompatan Sekayu Muba untuk kesekian kalinya amblas. Amblasnya jalan tersebut karena tanah yang ada di pinggir Sungai Musi sudah memakan badan jalan. Amblasnya jalan negara ini disebabkan longsornya tanah yang ada di pinggiran Sungai Musi hingga memakan badan jalan. Bagi pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 sebaiknya berhati-hati saat melintas di jalan negara lintas tengah Betung dan Lubuk Linggau ini. Ada beberapa titik ruas jalan di wilayah tersebut yang amblas dan rusak parah akibat longsornya tanah di tepian Sungai Musi hingga memakan badan jalan. Salah satunya di Desa Lompatan, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin. Menurut warga sekitar, jika kejadian longsor jalan tersebut sudah terjadi pada pekan lalu akibat derasnya aliran Sungai Musi yang menghantam tepian sungai hingga terjadi longsor dengan mengakibatkan jalan tersebut amblas. Meskipun sudah dipasang tanda, namun warga tetap khawatir dengan kondisi jalan tersebut karena bisa sewaktu-waktu memakan korban jiwa. Kurang sekitar seminggu. Seminggu. Iya. Ini karena apa Pak? Gara-garanya hujan. Jadi malam atau siang Pak kejadian? Malam. Malam. Bahaya udah Pak kira-kira Pak? Hai bahaya, mendalam berurui. Aduh, mobil terjebak situ belum? Belum. Ada yang berapa nih? Bangunnya sudah bahaya, ada yang terjebak. Gara-garanya naran banyu. Oh, Naran Banyu. Selain itu, kurangnya tanda dan rampu jalan hingga lampu penerangan, khususnya pada malam hari di titik longsor tersebut menjadi keluhan tersendiri bagi para pengemudi yang melintas. Jika tidak hati-hati, bisa saja jalan amblas tersebut menjadi penyebab kecelakaan dan memakan korban jiwa. Harus perlu diperbaiki lah. Ya. Kami juga sebagai sopir juga merasa cak mano mak itu nah. Jalan tuh lah longsor, kadang keamanan juga kadang terjamin. Oh. Bang, ini ada rambu-rambu enggak Bang sepanjang jalan? Sebagian ada, sebagian tidak. Oh, seperti lampu tuh enggak ada. Kate lampu. Kalau malam enggak ada penerangan. Tidak kate. Jadi gelap ya. Jadi kalau ada rambu-rambu apa itu, apa itu plastik itu. hanya tanda-tanda saja Bang ya. Oh, dari kayu atau Plastik, rambu-rambu plastik itu lah. rambu-rambu plastik kon itu aja Bang ya. Kayak tunggu, kayak apa itu. Oh iya. Oh, segera diperbaiki atau seperti apa Kak? Ya, kalau bagus itu dipindah ke jalan tuh, ambil jalan darat. Oh, ambil jalan darat ya. Iya. Jangan melulu lanjut lagi, ini percuma kan. Oh. Derasnya air itu kan lebih ini lagi ya. Oh, ini kenapa sih Kak longsor Kak? Tekanan air. Tekanan air. Kan pas tikungan kan. Oh. Ya, air kan deras kan di bawah kan.